Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izul Falah sebagai guru di SMP KIT Yambu'ul Quran Satupati dalam bidang pendidikan agama Islam, lebih tepatnya di fase D kelas 8. Kebetulan saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 mendapatkan LPTK Unwahas dengan NIM 2540606104 dengan nomor PPG 3318670010575. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan uji kinerja praktek mengajar dengan tema tajhizul mayit atau mengurus jenazah dengan subtema mensolati mayit di fase D kelas 8. Maka dari itu simak baik-baik pada proses pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Ya. Ada yang jiwanya keganggu atau kurang sehat atau bagaimana? Nanti biar diterapi dulu. Ada ya? Ada ya? Ya. Terima kasih untuk kesempatan pertemuan kali ini. Oke. Nanti kita membahas tentang pelajaran PAI yang bertemakan tajhizul mayit. Ya. Tajhizul mayit. Ada yang tahu tajhizul mayit? Kalau di dalam kitab itu bahasanya tajhizul mayit. Ada yang tahu apa tajhizul mayit? Hah? Tajhizul mayit. Apa tajhizul mayit itu? Kira-kira? Mengurus, ya betul. Mengurus mayit. Mengurus mayit. Nah, nanti kita bahasnya tentang ini. Akan tetapi sebelum nanti membahas tentang ini, yang namanya manusia itu akan mengalami mati, ya kan? Ada yang biasanya kalau di dalam pas ketika mau memberangkatkan seorang mayit, ada yang membaca Al-Quran. Masih ada yang tahu ayat Al-Qur'annya? Bukannya Yasin. Yasin kepanjangan. Ayat Al-Qur'annya? Iya, betul sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat apa itu? Ali Imran ayat 185. Mas, saya minta Mas, ya, Mas Zafran, bawa Al-Quran, silakan dibaca. Cari ayat Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita latihan pembiasaan untuk membaca Al-Quran atau dalil-dalil tentang ilmu-ilmu semacam kayak gini. Ya, dibaca yang keras. Dibaca yang keras, Mas. Yang lain mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Itu surat apa tadi? Ali Imran ayat 185. Semua manusia pasti akan mencicipi yang namanya mati. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya pasti akan mati. Gak ada di dunia ini yang kekal kecuali Allah. Kalau selain Allah namanya makhluk. Ya. Tuh, nanti kita bahas tentang, tapi spesifiknya karena mengurus jenazah itu ada 4. Yang pertama, mandikan. Mengkafani. Mensolati. Mengubur. Mengubur. Tapi nanti yang kita bahas yaitu tentang mensolati. Mensolati mayat, bagaimana caranya? Nanti kita lihat video terlebih dahulu. Ya. Sahabat beriman, insyaallah pada video ini kita akan belajar tentang doa yang dibaca setelah melaksanakan sholat jenazah. Jadi doa ini yang dibaca apabila kita telah melaksanakan sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Untuk terjemahannya ada di deskripsi video ini. Jadi terjemahan doanya ada di deskripsi video ini. Jadi baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama. Jadi setelah kita melaksanakan sholat jenazah, kita mengantar atau mengadahkan kedua tangan kita seraya membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, itu sekilas tentang bagaimana mensolati mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, ila akhirih, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Kemudian apa tujuannya? Tujuan mempelajari ini, 1, mengetahui pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah itu memang beda dengan sholat-sholat yang lainnya, karena sholat jenazah itu tidak ada ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya, kan memang beda. Makanya kamu harus mengetahui nanti sholat jenazah itu bagaimana. Terus di samping itu memahami hukumnya apa hukumnya? Fardu kifayah. Jelas fardu kifayah itu beda dengan fardu ain, ya, fardu ain. Terus kemudian syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukun pasti di semua sholat atau ibadah itu pasti ada, ya, karena itu menjadi syarat rukunnya. Di mana sah atau tidak sah itu tergantung syarat dan rukunnya. Terus cara pelaksanaan nanti, ya, praktek melaksanakan sholat jenazah. Praktek sama mendemonstrasikan itu hampir sama. Tapi yang paling kamu ketahui dulu tata cara pelaksanaannya, karena berbeda dengan tadi sudah saya spill, beda dengan sholat jenazah. Sholat fardu yang lainnya atau sholat sunnah yang lainnya. Ya,
Terus menumbuhkan sikap kepedulian sosial, yaitu berupa penghormatan terakhir. Ya. Penghormatan terakhir. Orang meninggal itu harus dihormati. Ya. Kalau tidak dihormati, bahaya nanti, gentayangan nanti. Terus mengambil hikmahnya. Ya, itu tujuannya. Definisinya nih, sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim, yang telah meninggal dunia. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban orang muslim yang lainnya. Artinya tidak mendapatkan dosa. Ya. Syaratnya ada mayat, harus ada mayat sholatnya. Nggak ada mayat, sapa sing disolati. Di kitab itu tidak ada. Di kitab syarat-syaratnya itu ada mayat. Mau judul mayat nggak ada, tapi saya ada. Tak kasih. Musonep saya berarti. Ya. Harus ada mayatnya. Kalau nggak ada mayatnya, nggak bisa. Terus mayatnya apakah harus di depan? Enggak. Ya, bisa di atau goib, sholat istilahnya nanti sholat goib. Misalnya kamu seperti kayak gini tuh ada kejadian yaitu ambruknya pondok Al-Khazin, ya kan? Boleh kamu, itu kan juga termasuk saudara kamu, saudara muslim, apalagi dia juga mondok dan meninggalnya saat sholat. Wah, itu masya Allah sekali. Sholat menuntut ilmu. Nah, surga itu mesti. Nggak usah insya Allah, surga itu. Ya, dosanya langsung diampuni, kayak gitu. Terus ya harus ada mayatnya. Nanti kalau nggak ada mayatnya, bahaya nyolati siapa kan kayak gitu. Suci dari hadas, najis, ada sholat-sholat yang lainnya juga ada. Sudah dikafani, kecuali orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tertentu itu? Mati syahid. Mati syahid apa? Sakit perut. Ya, mati dalam keadaan perang atau jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Terus yang satu, ada dua kan kemarin kayaknya. Apa? Bayi belum jadi. Maksudnya belum jadi apa? Ya, bayi yang meninggal belum mengeluarkan suara. Ya, tuh. Terus yang terakhir menetapi agamanya agama Islam. Berarti kalau orang kafir nggak bisa disolati. Tanggamu misalnya orang mati orang kafir, di situ nanti nggak boleh disolati. Tapi tadi kembali ke tujuan tadi, yaitu menghormati yang terakhir, betul sekali. Nah itu, ya penghormatan terakhir itu sosial, nggak harus orang Islam. Terus rukun-rukunnya niat, berdiri bagi yang mampu, 4 takbir. Nah ini yang membedakan dengan sholat yang lainnya. 4 kali takbir. Ya, kalau sholat Idul Fitri, rakaat pertama takbirnya berapa? 7. Kalau rakaat kedua? 5. Kalau Idul Adha? Hah? Sama, gitu loh, nggak usah mamang. Terus membaca sholawat ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan jenazah di takbir ketiga dan keempat, terus kemudian salam. Itu rukun-rukun di dalam sholat jenazah. Tata caranya ya ini bisa dipahami. Tata caranya nanti kita praktek ya. Yang pertama yaitu niat di dalam hati sesuai jenazah yang disolatkan. Misalnya sholat laki-laki, niatnya laki-laki. Ya, niatnya laki-laki. Niatnya bagaimana? Usolli ala ya, kalau laki-laki usolli ala hadzal mayiti arba'ah takbiratin, terus fardhu kifayatin lillahi ta'ala.
ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Bisa dihafalkan. Munawal? Ya. Bedanya bagaimana kalau ini laki-laki? Kalau perempuan? Ya, ini diganti. Hadhil mayyitati. Ora ana grul diganti grul. Ya, ora ana tetap arba'a takbiratin fardhu kifayatin gitu. Ya. Tuh, yang pertama niat takbir pertama membaca Al-Fatihah. Siapa itu? Irfan. Irfan Arvin tuh. Arvin, baca Al-Fatihah jajal Vin. Bismillah. Amin. Ya, terima kasih Mas Arvin. Terus takbir kedua membaca selawat kepada Nabi. Paling sedikit membaca Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah, baca selawat fil qulub atau selawat nariyah, boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kan juga selawat kepada Nabi. Ya. Khususiyah itu kepada Nabi. Setelah itu takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Kamu bisa dilihat LKS kamu di halaman 31. Halaman 31 itu membaca yang setelah takbir ketiga Allahumma fir war wa'afihi. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma fir war wa'afiha. Ya, itu takbir ketiga. Setelah itu takbir, terus takbir keempat membaca doa untuk penutup. Doanya baca Mas Fakih. Apa doanya Mas Fakih? Yang doa takbir keempat. Allahumma waghfir lana walahu. Dan setelah itu salam. Yang perlu diingat nanti ketika sholat posisi imam ketika jenazahnya laki-laki, posisi imam itu sejajar dengan kepalanya. Kepalanya siapa? Jenazah, ya. Jika perempuan, posisi imam sejajar dengan badan atau perut, ya, perut. Kalau di dalam kitab itu perutnya, sesuai dengan perutnya. Aja sing ora-ora mbok jajan dengan bahaya itu. Ya. Terus hikmah-hikmahnya apa? Hikmah dari sholat jenazah meninggalkan iman dan takwa, mengingat Allah, menumbuhkan ukhuwah, persatuan, solidaritas tinggi, dan mendapatkan pahala dan jelas penghormatan terakhir. Itu hikmah-hikmah jenazah. Oke, bisa difahami. Terima kasih. Itu ada orang ganteng keluarga saya, karena istri saya dan anak saya perempuan, makanya paling ganteng saya. Dah, itu nanti LKPD-nya LKPD-nya nanti ini LKPD-nya untuk mengulas, kalau kamu betul paham. Satu, nanti itu ada projectnya kamu tadi tak kasih kertas, membuat urut-urutan sholat jenazah mulai dari
niat sampai salam. Terus nanti kamu ketoi kertas yang putih, nanti ditempelkan. Ya. Tugas ini bersama-sama, berkelompok. Nggak usah ada yang membuat doa ini, ada yang membuat doa itu. Ya. Kalau sudah nanti tak kasih lem untuk ditempelkan. Kalau pengen tulisannya agak besar, pakai spidol. Bagi tugas. Saya punya spidol ini. Kalau pengen pakai spidol, silahkan. Hitam ada. Biru juga ada. Oh, spidol besar. Kamu kan suka yang besar kok. Ya. Pengen pakai spidol monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Spidol. Nih. Saya punya spidol sendiri. Oh, ya, sip, bagus. Sudah? Ayo. Urutannya. Di sini lah. Ya. Judul bisa. Masa kelompoknya mek rawat kok. Urutan sholat, betul. Urutan sholatnya. Pak agar itunya apa? Niat, ya kan? Niat terus kalau Fatihah nggak usah ditulis. Agak tulis apa? Fatihah gitu silakan. Lagi kali ini nanti kita akan mempresentasikan hasil proyek Anda semua. Nanti ada yang praktek sholat, ada yang mempresentasikan dari hasil karya kalian. Nanti kelompoknya Mas Abbas yang akan mempresentasikan, kemudian akan diikuti oleh kelompok lain menjadi atau mempraktekkan atau mendemonstrasikan praktek sholat jenazah. Untuk kali ini saya kasihkan waktu untuk Mas Abbas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah berniat sholat jenazah. Langkah pertama yaitu berniat sholat jenazah. Yuk, niatnya, yuk. Silakan niat bersama. Niat arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Langkah yang kedua yaitu takbir pertama diiringi dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah. Baca apa? Bareng-bareng. Nizam. Langkah selanjutnya yaitu takbir kedua diiringi dengan membaca sholawat Nabi. Imam. Baca bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langkah selanjutnya takbir ketiga diiringi dengan membaca doa untuk jenazah. Allahu Akbar. Baca bareng-bareng enggak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Langkah selanjutnya yaitu takbir keempat diiringi dengan membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma ahrimna ajrahu wa ahrimna fajrahu. Langkah yang terakhir yaitu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada takbir ya? Sudah kan? Ya, sudah. Mas Abbas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan pembelajaran kali ini, yaitu tentang membahas tentang sholat jenazah, paling tidak mengapa sih seorang muslim ya wajib untuk mengurus jenazah? Kira-kira apa? Kenapa kok kalau orang meninggal kita harus disolati, dimandikan, dikafani? Berbeda dengan hewan meninggal ya gitu-gitu saja. Atau berbeda dengan seorang kafir. Seorang kafir kalau meninggal ya begitu saja. Beda dengan kita kan. Ya itu membedakan antara umat Islam dengan orang non-Islam itu berbeda. Ada khususiyah, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Itu yang terpenting. Ya, biar ada bedanya. Ya, itu yang pertama, refleksi yang pertama, yaitu ketika kamu diajak untuk sholat atau kamu di tetanggamu ada yang sholat seperti meninggal kayak gitu, atau bahkan kamu nanti sebagai keluarga, jika kamu dimintai sebagai petugas untuk misal memandikan, mengkafani, mensolati, apakah kamu siap? Harus siap. Karena
yang diambil paling dekat itu biasanya keluarga, nggak mungkin orang lain. Apalagi ketika istri atau ibu, itu pasti yang dicari keluarganya sendiri, nggak mungkin keluarga orang lain kan kayak gitu. Mosok ibu atau istrinya meninggal, terus yang memandikan orang lain, ya iya kan kayak gitu. Jadi ada ketentuan tersendiri, itu kayak gitu. Terus apa kira-kira hikmah tadi untuk melaksanakan sholat dan sebagainya? Mas Arga, hikmahnya apa kira-kira? Satu. Dapat apa? Menyolati apa? Sholat itu sebagai apa tadi? Bang? Perhormatan terakhir. Ya. Di samping itu Mas apa? Mengingat Allah, ya itu yang penting. Ya, Allah Mas Afnan. Ya betul, mengingatkan kepastian. Karena nasihat yang paling baik, ini kata-kata hari ini sebelum nanti saya tutup. Nah, kata-kata hari ini nasihat yang paling baik yaitu mengingat kematian. Ya. Kalau kamu ingat mati, insya Allah, semuanya nanti akhlak kamu akan berpikir kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus beramal soleh, jangan sampai maksiat. Tuh dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya dan untuk hasil-hasil karyanya nanti bisa dikumpulkan, boleh nanti setelah dikumpulkan nanti bisa dimiliki atau dipajang di kelas-kelas. Terima kasih dari saya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.